warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya terkait dari beberapa hal yang kami mencoba untuk menceritakan, sebenarnya ada beberapa hal yang menonjol, tetapi tugas kita diberikan memilih satu di antara yang banyak itu. Sehingga kalau menurut pribadi saya dengan kondisi yang saya miliki, saya pada pribadi yang optimis. Kemudian apa saja yang diketahui tentang internet dan media sosial? Ya, saya kira sudah biasa ini. Ada yang bisa minimal bagaimana keuntungannya, bagaimana dampaknya. Ya. Yang pertama, membikin hatiku gembira seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Ceritanya saya akan membujuk Busang. Busang, dah ada juga rutak. Jangan lu deh bilang tidak ada rutak. Belakang kiri, kawin rutak. Belum. Ayo tadi cukup cepat sekali dikasih lagi. Andalan nih, biasa biasa. Jangan kita bilang pikir belakang sekolah. Mau masuk orang ini yang mantap ya. Saya tuh coba saya sedikit santai nanti beritahu begitu. Beri aplaus kepada pelapornya. Jadi sebesar apapun bujukan teman-temannya tetap dia katakan tidak. Sepasang kekasih ini memutuskan karena mereka saling jatuh cinta, memutuskan untuk kawin lari. Ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kawin lari, meninggalkan keluarga mereka. Itulah singkat cerita dari film Silariam. Terima kasih. Dari kami itu dari besar segalanya kapal Darwis. Jadi ada seorang pemuda bernama Zainuddin. Dia merupakan anak dari seorang Minang dan ibu Makassar. Sehingga pada saat ayahnya meninggal, ia ke Padang untuk ke kampung halaman ayahnya, dan di sana dia bertemu dengan Hayati yang merupakan keturunan bangsawan. Tapi karena terhalang oleh adat dan budayanya, maka Hayati dinikahkan dengan seorang bangsawan pula. Tapi dalam hati keduanya, antara Zainuddin dan Hayati tetap mencintai satu sama lain, begitu. Iya. Terima kasih. Dari kelompok 3 akan membahas studi kasus yang ketiga, yaitu Tresna sedang tergila-gila dengan kekasihnya Dimas. Ia merasa hidup begitu lengkap ketika mereka sedang bersama dan ingin berada di dekat Dimas setiap saat. Tresna tidak mengerti mengapa Dimas harus bertemu dengan teman-teman yang lain ketika dirinya sudah memiliki Tresna sebagai kekasihnya. Tresna sangat mencintai Dimas sampai-sampai yang mengatakan bahwa ia akan bunuh diri
di lingkungan mereka. Kan membacakan studi kasus, yaitu Eko memiliki pekerjaan yang dengan penghasilan yang baik sebagai pengelola toko pemasok alat-alat pertanian. Ketika ia menerima gajinya, ia menghabiskan sebagian besar uangnya untuk membeli alkohol, minuman-minuman keras, dan berjudi, dan tidak memberikan uang kepada istrinya, Maha, dan anak-anaknya. Eko sering pulang ke rumah setelah minum minuman. Misalnya kita melakukan ice breaking ya. Tidak tepat pengucapan saya ya, Ibu bahasa Inggris. Ini saya akan menyampaikan dulu ice breakingnya bagaimana, bentuknya bagaimana caranya. Jadi saya minta nanti kepada Bapak Ibu untuk berdiri kemudian. Ternyata instan. Saya minta kelompok satu dulu ya. Saya minta kelompok satu untuk membacakan perilaku yang paling dianggap berisiko. Ya, yang paling berisiko di kelompok kami itu adalah pekerja seks laki-laki usia 19 tahun. Kenapa ini paling berisiko? Karena sudah jelas pekerja seks berarti akan bergonta-ganti pasangan, berarti lebih besar lagi resiko terkena penyakit kelamin. Apalagi dari segi usia masih muda, berarti dia masih sangat produktif alat reproduksinya. Kalau aku cuma jauh ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya ini. Ibu sudah menjelaskan lebih jauh tentang pelayan, tapi di sini saya tambahkan ini bisa menjadi memancing, tak bisa dipancing. Jadi untuk berisiko yang ketiga ini yaitu pekerja bar, perempuan usia 19 tahun. Di sini berisiko yang ketiga menurut kami karena perempuan ini sudah bekerja di tempat yang memang sudah tidak ya kumpulan lah, disitulah mungkin kumpulan orang yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi perempuan ini sudah berusia 19 tahun, masih segar-segar pikirannya dan masih bisa dipengaruhi. Ya, terima kasih. Sama saja dengan teman saya yang nomor 3, bekerja apa tadi sih? Pelayan Mbak, karena hutan gempa ini perempuan yang pengangguran yang masih berusia 30 tahun, jadi berpotensi masuk di rumah Prodi untuk memenuhi tuntutan ekonominya. Seperti itu. Kemudian lanjut, kalau di saya itu tentara, laki-laki gay 35 tahun. Kenapa kemudian ini kami anggap sebagai kondisi yang berisiko? Karena ada kelainan seks yang bisa saja dilakukan, yaitu antara laki-laki dengan laki-laki, yang memungkinkan sangat berpotensi untuk terjadinya risiko-risiko yang ada. Di sini pedagang asongan laki-laki 22 tahun. Saya rasa di sini tidak berisiko sekali karena dia hanya fokus untuk berdagang. Jadi kalau merasa bahwa itu berhubungan dengan karakter, ya maju. Kalau tidak, mundur. Kalau misalnya ragu-ragu, ya ragu-ragu tetap di tempat. Tetapi saya sarankan memilih salah satunya, maju atau mundur. Nanti kakak enak, bisa kan dilakukan di lapangan ini. Nanti yang tidak pernah maju, lapangan ketinggalan. Ya seperti itu kan? Dan di beberapa pernyataan tidak ada yang dianggap bahwa saya ini sesuai dan tidak sesuai. Nanti dihitung berapa langkah majunya. Kalau mundurnya berapa langkah bisa. Lanjut. Saya mengonsumsi makanan yang cukup setiap harinya. Saya dapat membayar biaya berobat ketika sedang sakit. Saya dapat membiayai biaya berobat ketika sedang sakit. Oh sudah ya, maaf. Saya memiliki waktu luang setiap harinya untuk bersantai. Oke, karena ini sudah nempel. Coba mundurnya sama semua. Ini saya kasih apa-apa. Coba mundur semua 4 langkah ke belakang. Yang pertama itu menjadi guru, terus menjadi seorang karyawati.
Oke, itu untuk perempuannya, untuk laki-lakinya mungkin. Kalau untuk laki-lakinya ini kami memilih seorang model karena laki-laki itu bisa saja memilih profesi atau pekerjaan yang lebih tinggi lagi, pergi merantau di kota besar, misalnya di Makassar atau di Jakarta. Pertama, hasil diskusi kami di gambar perempuan pasti cantik, pekerjaan artis, ciri-cirinya alis tebal, mata lentik, bibir merah, pakai lipstik, dan menggunakan rok pendek. Ini permainan. Ya sekarang dengarkan. Salah, benar salah. Ya. Maju. Terima kasih. Apa sih? Orang juara. Ini kelas-kelas. Ya saya juga harus bertanya. Ataupun tempat-tempat berisiko di sini yang berkaitan dengan fisik. Untuk siswa di sini adalah ada tempat sampah di sini yang atau sampah-sampah semua sampah-sampah yang dianggap berbahaya di sini semuanya dibuang. Contohnya beling, kemudian paku. Kemudian langkah ketiga yang kami lakukan adalah program ini kami realisasikan melalui layanan bimbingan dan konseling, di mana dalam layanan kami ada layanan kelompok, kemudian ada layanan klasikal, dan ada layanan lintas kelas. Silakan dipermainkan. Rima, kenapa sih bajumu begitu? Iya, Sampai si anak kecil. bagus kan, kelihatan cantik juga tuh. Tapi tidak cocok kalau ada cowok. Tapi begini-begini ada cucu yang punya. Ganti kita itu juga happy Prima. Bukan di dana kaya. Polis-polis. Iya, because kan tidak cukup Iwan udah di make up. Tidak perlu. Mau tidak boleh. Supaya tampil lebih bagus. Action. Aduh, lamanya itu tidak dijemput dari tadi ini. Bagaimana? Iya, yang juga sampai sekarang belum datang. Bagaimana tuh? Kita saja jangan. Ya, kita pindah tuh. Ting 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 ting. Halo. Halo Mariam. Halo Mariam. Biar nanti saya yang jemput adik Takna karena bawa mobil jak sekalian gitu. Ya cocok sekali nih karena ada juga nanti pekerjaan rumahku mau keselesaian dan juga pekerjaan kelompokku. Sore hari tiba. Kring 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 kring. Halo Mariam. Ya. Kenapa Mila? Sudah menjemput adikku? Oh, maaf ya Mariam, saya tidak bisa menjemput adikmu. Ada sesuatu yang saya kerjakan di rumah. Kau itu Mila, sudah berjanji tadi mau menjemput adikku, itu adikku mungkin sudah menangis di sana. Aduh. Tidak sampai jam 6 balik mama. Kenapa sore sekali jalan ini sore? Karena banyak teman di sana. Ya pada jangan sampai malam nah. Sebelum maghrib harus pulang. Ya. Nah, habis itu bersih-bersih badan. Ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Oke. Halo teman-teman, saya datang. Lagi main apa nih? Wah, seru ya. Saya mau gabung juga, boleh? Oke, kita main. Waduh, teman-teman, saya tadi janjian sama mama saya harus balik jam 6, maaf ya. Belum bicara ini baru kami melewati. Main dulu sebentar. Tapi saya tadi dijanji sama mama saya harus datang di rumah jam 6. Bisa terlambat sedikit saja. Tapi kalau saya tinggal, lain kali saya tidak diizinkan, maaf ya, saya harus pulang. Sih, kita baru kita main. Langsung mau ditinggal lagi. Waduh. Ayolah, Takutnya kalau saya datang terlambat, besok-besok saya tidak bisa main lagi. Saya harus pulang dan jam teman-teman. Aku pulang. Cepatnya. Kusuruh kata lupa kata. Benar, salah, benar, salah. Benar. Terima kasih. Saya tinggal.
Pak Agung. Nanti dikasih di kamar juga.